Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Yuliandasari dengan NIM 2012 008080 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana SPDI. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mazhab al-Sahabi, fatwa al-Sahabi, dan qaul al-Sahabi. Adapun pembahasan pertama yaitu mengenai kualifikasi mazhab al-Sahabi. Sepeninggalan Rasulullah SAW, banyak peristiwa dan kejadian baru yang muncul di kalangan sahabat sehingga menuntut adanya mazhab sahabi. Kehujahan adalah kekuatan yang mengikat untuk dijalankan oleh umat Islam sehingga akan berdosa jika meninggalkannya, sebagaimana berdosa meninggalkan perintah Nabi Muhammad SAW. Kedudukan mazhab sahabi sebagai sumber hukum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, mazhab sahabi yang berdasarkan sunnah Rasul atau wajib ditaati. Yang kedua, mazhab sahabi yang berdasarkan ijtihad dan sudah mereka sepakati atau ijma sahabat ini dapat dijadikan hujah dan wajib ditaati. Yang ketiga, mazhab sahabi yang tidak mereka sepakati atau tidak bisa dijadikan hujah dan tidak wajib ditaati. Kualifikasi fatwa al-Sahabi. Fatwa sahabi adalah jawaban pendapat atau putusan atas sebuah hukum yang disampaikan atau diberikan oleh sahabat Nabi selain menerangkan tentang maksud dari sebuah ayat Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, jumhur ulama atau sekumpulan ulama ahli hukum Islam telah sepakat bahwa pendapat para sahabat dapat dijadikan dalil atau sebuah hukum perkara. Di antara banyaknya sahabat Nabi, sahabat yang banyak memberikan fatwa di antara lain adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas. Adapun yang ketiga yaitu kualifikasi qaul al-Sahabi. Secara bahasa, qaul artinya perkataan pendapat dari kata qala yaqulu qaulan. Adapun sahabi secara bahasa artinya sahabat teman karib, kawan akrab dari kata syahiba yahubbu syahubatan syahbatan. Secara istilah, qaul artinya pendapat perspektif mazhab dalam berpikir. Adapun sahabi atau sahabat secara istilah yaitu memiliki 2 makna. Yang pertama, sahabi adalah orang yang pernah bertemu meskipun hanya sekali dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan dia pun mati dalam keadaan beriman. Inilah pengertian sahabi yang digunakan oleh para ahli hadis. Yang kedua, sahabi adalah orang yang banyak bersama dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan dia pun mati dalam keadaan beriman. Berikutnya yaitu contoh mazhab al-Sahabi. Dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, hukum sholat Jumat bagi yang sholat Id. Yang kedua, status pernikahan dalam masa iddah. Yang ketiga, hukum potong tangan bagi seorang pembantu yang mencuri. Yang keempat, hukum sujud tilawah. Berikutnya yaitu contoh fatwa al-Sahabi. Pada masa sahabat maupun generasi berikutnya, urf sering mendapatkan respon positif. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang menggunakan pertimbangan urf dalam menentukan hukum talak 3 yang diucapkan sekaligus oleh seorang suami mulanya dihukumi jatuh talak 1. Ketentuan hukum ini berlaku sejak masa Rasulullah sampai pada permulaan Khalifah Umar bin Khattab. Adapun contoh qaul al-Sahabi dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, talak 3 yang diucapkan sekaligus. Pada zaman Rasulullah SAW, bila seseorang menjatuhkan talak 3 secara sekaligus, lalu dia mengaku niatnya hanya talak 1, maka dihitung hanya 1 talak. Itulah keputusan Rasulullah SAW. Pada zaman Umar bin Khattab, bila seseorang menjatuhkan talak 3 secara sekaligus, lalu dia mengaku niatnya hanya talak 1, maka tetap dihitung talak 3 di masa suami tidak boleh rujuk kepada istrinya kecuali istrinya itu sudah menikah dengan lelaki lain dan lalu bercerai. Yang kedua yaitu mengenai azan salat Jumat 2 kali. Pada zaman Rasulullah SAW, azan untuk salat Jumat itu hanya dilakukan sekali. Namun pada zaman Utsman bin Affan, azan untuk salat Jumat itu dilakukan sebanyak 2 kali. Tambahan azan itu dilakukan karena jumlah kaum muslimin semakin banyak dan perlu diketahui bahwa azan tambahan itu dilakukan di pasar. Tujuannya mengumumkan kaum muslimin yang masih ada di pasar untuk segera meninggalkan pasar. Berikutnya yaitu kedudukan mazhab al-Sahabi. Kedudukan mazhab sahabi sebagai sumber hukum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, menjadi sahabi yang berdasarkan sunnah Rasul, wajib ditaati. Yang kedua, mazhab sahabi yang berdasarkan ijtihad dan sudah mereka sepakati atau ijma sahabi yang dapat dijadikan hujah dan wajib ditaati. Yang ketiga, mazhab sahabi yang tidak mereka sepakati, tidak bisa dijadikan hujah dan tidak wajib ditaati. Berikutnya yaitu kedudukan fatwa al-Sahabi. Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama usul fiqh dalam karya-karya monumental. Dalam perspektif para ulama, usul fiqh fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafid.
pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mustafid bisa bersifat individual, institusi, atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh mustafid karena fatwanya tidak memiliki daya ikat. Berikutnya yaitu mengenai kedudukan kaul al-sahabi. Posisinya berada setelah urutan sumber-sumber utama yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kaul sahabi termasuk sumber-sumber hukum Islam yang tidak mencapai derajat ittikaf atau sepakat di antara para ulama. Maksudnya, tidak semua ulama sepakat menggunakan dalam mengistinbatkan hukum. Sekian video pembelajaran dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Dah!